Eko Bhinneka merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Muhammadiyah yang bertujuan merawat kerukunan melalui aksi pelestarian lingkungan. Eko berasal dari kata ekologi yang berarti lingkungan dan Bhinneka dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu. Muhammadiyah meyakini bahwa pada saatnya isu-isu permasalahan lingkungan akan mempertemukan semua pihak untuk melaksanakan aksi bersama. Maka dari itu, Muhammadiyah mendorong isu-isu lingkungan untuk menjadi solusi dalam proses keberagaman. Penyelenggaraan program Eko Bhinneka ini merupakan bentuk dukungan Muhammadiyah bagi pelaksanaan inisiatif bersama untuk aksi keagamaan strategis atau dikenal dengan JISRA, Joint Initiative for Strategic Religious Action. Saat ini, Eko Bhinneka Muhammadiyah dilaksanakan di 4 regional, Ternate, Maluku Utara, Pontianak, Kalimantan Barat, Surakarta, Jawa Tengah, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pelaksanaan Eko Bhinneka, Muhammadiyah bermitra dengan berbagai pelaku agama, khususnya perempuan dan pemuda, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, melalui serangkaian pelatihan, lokakarya, membentuk komunitas, dan melaksanakan aksi bersama serta publikasi di media. Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai program Eko Bhinneka Muhammadiyah di ekobhinnekamuhammadiyah.org. Eko Bhinneka Muhammadiyah merawat kerukunan, melestarikan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin. Dan Anda kali ini menyaksikan Eko Bhinneka Corner bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan Eko Bhinneka Corner kali ini hadir dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Profesor Dr. Hajah Masito Husnan MAG yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Prof. Masito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Baik, apa kabar Ibu? Ya, Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Ya Bu, ini kita sekarang memperingati dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Sebenarnya sekarang ini nih kondisi pendidikan di Indonesia seperti apa sih Bu dalam tingkat nasional dan juga global? Ya. Ya. Bicara pendidikan memang tidak pernah usai. Berbagai teori, berbagai pemikiran tentang pendidikan dari para pakar itu terus berlanjut. Terus mereka para pemikir-pemikir pendidikan melakukan kolaborasi, melakukan elaborasi, melakukan pemikiran-pemikiran sehingga kita sampai saat ini pun kita mengenal dengan adanya berbagai aliran pendidikan. Mengapa muncul berbagai aliran pendidikan di dunia global, di dunia internasional, dan juga di tingkat nasional? Karena itu pemikiran tentang pendidikan memang terus berkembang. Seperti misalnya kita kenal di dunia pendidikan itu ada aliran misalnya eksistensialisme, ada aliran perennialisme, dan lain-lainnya. Begitu juga di dunia Islam. Di dunia Islam juga muncul berbagai aliran pemikiran tentang pendidikan Islam. Seperti misalnya aliran religius tentang pendidikan yang kita kenal dengan Ad-Dinul Muhafiz. Ada kemudian kita kenal juga dengan pemikiran religius pendidikan Islam dari sisi dari sisi intelektualitasnya begitu. Nah, jadi kalau tadi saya katakan bahwa bicara pendidikan memang tidak pernah usai. Dimulai dengan misalnya filosofi Iqra.
kita kenal dengan surat Al-Iqra itu sesungguhnya kita sedang dipandu dalam hal pendidikan. Di dalam filosofi Iqra, di situ kita dikenalkan tentang siapa pendidik itu sendiri, yaitu Allah. Siapa anak didiknya, yaitu kita sebagai manusia. Kemudian bagaimana metode pendidikan, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana pendidikan yang bagaimana untuk kita pendidikan tauhid beriman pada Allah. Itu di surah Iqra itu sudah sangat lengkap. Oleh karena itu di dunia Islam filosofi pendidikan Iqra itu sudah sangat-sangat memadai. Belum lagi ketika kita mengenal tentang ayat, misalnya ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, mengenalkan beberapa nama, itu sesungguhnya sedang terjadi proses pembelajaran dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, yang dan seterusnya itu. Tsumma ardahum 'alal malaikah, dan Nabi Adam diperkenalkan oleh Allah tentang nama-nama. Di situ bukan sekedar diberi pengenalan tentang nama-nama di dunia ini, tetapi juga bagaimana fungsi dari masing-masing nama itu untuk kepentingan kehidupan umat manusia di dunia. Lah, jadi bertolak dari hal tersebut, maka kalau saya mau lebih lebih bicara kepada pendidikan Islam, maka pendidikan Islam lebih kepada rahmatan lil alamin. Kemudian kalau pertanyaannya, Mbak, bagaimana situasi dan kondisi pendidikan nasional saat ini? Saya melihat bahwa pendidikan nasional itu yang para founding fathers kita merancang tentang undang-undang pendidikan, undang-undang Sisdiknas, itu sebetulnya sudah sangat lengkap. Ketika sekarang bagaimana terjadi tentang pendidikan nasional secara umum, itu lebih kepada di unit-unit pendidikan itu sendiri mungkin belum menjalankan dari apa yang sudah digariskan dalam undang-undang Sisdiknas itu. Karena di undang-undang Sisdiknas itu sesungguhnya sudah sangat lengkap. Saya kira begitu, Mbak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu Masitoh. Ibu, tadi Ibu juga mengatakan banyak aliran pendidikan ya Bu ya. Salah satunya juga tadi kita belajar dari filosofi Iqra gitu. Nah, kalau dilihat dari banyak aliran pendidikan itu, yang cocok di Indonesia itu yang mana tuh Bu? Atau perpaduan juga dari yang Islaminya itu tadi? Iya. Kalau ketika kita bicara pendidikan nasional, kemudian juga mungkin kita kaitkan dengan pendidikan global begitu ya, Indonesia dengan globalisasi, kita sesungguhnya masih lebih kepada punya sistem yang jelas. Kita punya sistem yang jelas. Meskipun sekali lagi bahwa itu tergantung kepada bagaimana di unit-unit atau satuan pendidikan itu menjabarkannya, menafsirkannya. Undang-undang Sisdiknas itu kemudian kan turunannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah juga dibutuhkan peraturan menteri. Di peraturan menteri itu mengatur. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini terdiri atas perguruan tinggi, sekolah-sekolah, itu lebih kepada mereka masing-masing menjabarkan bagaimana di lingkungan, di unit mereka sendiri. Untuk perguruan tinggi bagaimana, untuk sekolah-sekolah bagaimana. Nah, jadi kalau boleh saya katakan, ketika peraturan di tingkat unit pendidikan itu lebih kepada rumusan kurikulumnya masing-masing.
Sehingga kurikulumnya masing-masing tentu akan berbeda. Bagaimana kurikulum di pendidikan di perguruan tinggi, bagaimana kurikulum di sekolah-sekolah, sekolah menengah atas, sekolah dasar dan seterusnya. Jadi itu dengan bertolak dengan bertolak dari Undang-Undang Sisdiknas. Sisdiknas itu ya. Jadi disesuaikan dengan kurikulum di masing-masing tiap-tiap tingkat pendidikan itu tadi ya, Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sistem pendidikan di Indonesia saat ini bagaimana, Bu? Apakah sudah baik dan juga tadi sudah semuanya sesuai dengan undang-undang yang ada gitu? Kalau melihat dari sistem pendidikannya, katakanlah yang sudah dirumuskan oleh pemerintah gitu ya dalam Undang-Undang Sisdiknas, itu sebetulnya sudah sangat lengkap. Sudah sangat lengkap. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Ini tergantung kepada unit-unit pendidikan itu sendiri. Seperti misalnya pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Mengacu kepada undang-undang. Muhammadiyah punya filosofi pendidikan sendiri. Nah, di situ kita punya ciri khas sendiri, tapi tetap mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas. Muhammadiyah misalnya merumuskan bagaimana filsafat pendidikan Muhammadiyah, mengatur di situ bahwa pendidikan Muhammadiyah harus mendasarkan kepada rahmatan lil alamin misalnya. Itu menjadi dasar untuk bertolak. Nah, dengan rahmatan lil alamin, maka pendidikan Muhammadiyah harus merujuk kepada untuk kepentingan manusia semesta alam. Untuk rahmatan. Jadi artinya bahwa anak didik nanti yang menjadi luaran pendidikan itu adalah orang-orang yang mereka itu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, yang mereka bisa mencapai kemaslahatan hidupnya baik duniawi maupun ukhrawinya. Artinya antara duniawi dan ukhrawi sejajar. Nah, itulah yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi begitu. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu merupakan acuan. Pemerintah membuat sedemikian rupa. Kemudian bagaimana unit-unit satuan-satuan pendidikan kemudian menjabarkannya. Jadi menjabarkannya melalui apakah filosofi pendidikannya, filsafat pendidikannya, kemudian dituangkan dalam kurikulumnya masing-masing dan seterusnya. Baik, terima kasih Bu Masito. Ini sangat menarik sekali mengenai pendidikan nasional dan juga pendidikan Muhammadiyah tadi Bu ya. Dengan rahmatan lil alaminnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi di segmen selanjutnya ya Bu ya. Kita jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali usai yang berikut ini.
Ming, lagi apa oh? Yung, lagi siram-siram bunga. Udah lama gak siram. Jadi kering sama layu Jadi pusing bala mama walletnya. Menurut oh, jangan terlalu sering disiram lah. Kita kan masyarakat urban, jarang ada tanaman sama pohon. Mana bisa gitu. Walaupun kita masyarakat urban, kita tak butuh tanaman biar kita dapat udara yang segar dan daerah kita terjaga dari ancaman banjir. Oh, boleh juga oh. Nanti siram kapan-kapan lah. Yung. Ngomong-ngomong Yung, lo ngapa bawa bambu sama bendera? Aduh, gimana sih kamu, Ming? 3 hari lagi kan perayaan kemerdekaan Indonesia. Masa kamu gak ingat? Waduh, lupa Untung kamu ingetin. Nanti aku pasang bendera juga lah. Ming, Yung, Woi, dari mana jalan-jalan sore aja. Sampean pasang bendera. Emangnya sampean iki wong Indonesia. Pusing Tiap tahun masih ada aja tetangga yang ngomong kayak gitu. Mentang-mentang kita ini minoritas. Udahlah, jangan diambil hati. Bukannya gitu heran aja. Di zaman milenial dan perkembangan teknologi modern sekarang, masih ada aja yang berpikiran seperti itu. Tapi Yung, kita kan tahu sendiri, yang kayak gini-gini susah untuk dirubah. Lagian, sejak awal bangsa ini berdiri, semua pemuda, pemudi, dan masyarakatnya bersatu untuk apa? Untuk menyatukan kita semua atas nama bangsa Indonesia. Duduk sama rata, berdiri sama raja. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kali ini kita membahas topik mengenai pendidikan nasional. Ya, kita lanjutkan kembali ya Prof. Masito. Ya, tadi di segmen sebelumnya Prof. Masito juga sudah menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, khususnya Muhammadiyah, yang juga ini mengusung value untuk rahmatan lil alamin gitu kan ya Prof. Nah, ini kita kaitkan juga nih dengan Eko Bhinneka Corner, karena di Muhammadiyah ada program Eko Bhinneka nih Prof, untuk menjaga keberagaman, isu keberagaman, dan juga mengaitkannya dengan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau dilihat dari pendidikan, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini menyingkapi isu keberagaman dan juga isu lingkungan hidup, Prof? Mohon maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, yang dimaksud keberagaman ini keberagaman Indonesia terhadap masyarakat Indonesia ya, yang beragam agamanya. Beragam agamanya. Oke. Karena seperti kita tahu, terkadang keberagaman ini suka diwarnai dengan adanya konflik antar agama, lintas agama, yang itu semakin ngeruncing, dan Eko Bhinneka hadir nih salah satunya melalui pelestarian lingkungan gitu. Nah, ini bagaimana jika dikaitkan dengan pendidikan untuk bisa selaras dengan semuanya? Dalam masyarakat di bawah negara yang memang penduduknya itu beragam dari sisi kepercayaan, keberagamaan, itu memang tidak bisa dipungkiri kalau akan terjadi perbedaan ataupun konflik. Tetapi saya melihat akhir-akhir ini di Indonesia tentang konflik itu tidak begitu lagi muncul seperti dulu. Kesadaran bermasyarakat bersatu dalam perbedaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila begitu ya, berbeda-beda tetapi satu juga. Saya melihat tidak lagi setajam beberapa waktu yang lalu. Lah, kalau pertanyaannya bagaimana pendidikan di Indonesia terhadap keberagaman dan juga bagaimana mungkin untuk lingkungan hidupnya. Keberagaman ketika
katakanlah pengalaman saya berorganisasi di bawah sebuah organisasi yang anggotanya itu berbeda-beda dari sisi agama, kepercayaan, etnis, dan lain-lain. Selama kita saling menghargai, itu kok kecil untuk terjadi konflik. Karena apa? Kalau kita semua menyadari bahwa negara telah mempersiapkan tentang bagaimana diatur di dalam Pancasila sebagai ideologi negara yang di situ bermacam-macam, bersuku-suku, berbeda agama, tetapi kita satu jua. Ketika kita saling memahami, menghargai, maka insya Allah, kalau saya melihat ya, seperti saya di Kongres Wanita Indonesia itu, anak buah saya misalnya mereka yang non-Muslim, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, dan seterusnya. Tapi kenapa mereka kok bisa misalnya menghargai kita? Karena kita juga menghargai mereka. Muamalah di dalam agama Islam itu kita dibolehkan selama tidak kita ini ketika bermuamalah dalam hal masalah-masalah sosial, no problem. Tetapi kalau sudah masalah akidah, kita memang tidak ada toleransi. Karena kan bukankah di dalam ajaran agama Islam disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kita agama kita sendiri. Kita tidak bisa toleransi dalam hal keyakinan. Tetapi dalam hal muamalah, dalam hal kegiatan-kegiatan sosial, kita bersatu. Itu tidak apa-apa. Jadi pendidikan Indonesia dalam keberagaman, nah itu sekali lagi saya mungkin perlu tekankan, di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi di situ secara implisit ini untuk kebersamaannya sudah ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Karena Undang-Undang Sisdiknas mengacu kepada ideologi Pancasila. Yang ideologi Pancasila itu kan sudah. Jadi no problem. Karena memang masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang itu ya beragam begitu. Tinggal, tinggal jangan kita jangan terlalu fanatik dalam hal keyakinan harus gitu. Tetapi di dalam kebersamaan sosial, kegiatan-kegiatan muamalah, ma'anas, itu ayo kita bareng-bareng gitu, sebagaimana luas saja gitu ya, Prof ya. Iya, sebagaimana Rasul juga kan mencontohkan itu, ayo bareng-bareng. Tapi kalau sudah lakum dinukum waliyadin, itu tidak ada toleransi. Gitu ya. Kemudian ketika kita bicara lingkungan, pendidikan Muhammadiyah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa filsafat pendidikan Muhammadiyah itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk kebahagiaan anak didik, baik itu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kemudian juga pendidikan Muhammadiyah itu adalah rahmatan lil alamin. Lah sekarang kalau kita mau kaitkan dengan kegiatan lingkungan hidup, memang tidak ada secara eksplisit di dalam katakanlah kan di bawah Undang-Undang Sisdiknas kan di bawahnya itu turunannya adalah peraturan pemerintah, turunannya lagi peraturan menteri, turunannya lagi kurikulum yang dibuat oleh Satuan Pendidikan. Memang tidak secara eksplisit misalnya ada khusus lingkungan, itu tidak ada. Karena lingkungan itu berlaku di mana saja. Di sekolah ada lingkungan, di rumah ada lingkungan, di masyarakat ada lingkungan hidup itu. Jadi kurikulum tinggal setiap mata pelajaran, setiap mata kuliah itu tinggal bisa diselipkan
Bagaimana pengajaran tentang lingkungan, bahwa anak-anak harus hidup bersih, itu kan lingkungan. Bahwa agar anak-anak sehat maka kalian harus hidup bersih. Sekolah biar nyaman kepada anak-anak maka buat itu misalnya toilet jangan jauh-jauh dari gedung sekolah, di belakang misalnya, itu namanya tidak aman. Tidak aman lingkungan untuk anak. Siapa tahu nanti ada orang jahat misalnya. Tapi buat di sekitar sekolah tapi yang bersih, yang nyaman. Nah, artinya lingkungan hidup itu tidak harus menjadi salah satu mata pelajaran, kecuali kalau memang program studinya misalnya di Fakultas Pertanian, itu ada karena itu sangat terkait. Tapi kalau program studi lain tidak harus muncul misalnya mata pelajaran lingkungan hidup, itu tidak ada. Tetapi semua sudah berkolaborasi dan masing-masing guru atau dosen itu ya ketika relevan untuk menjelaskan itu ya masuk. Atau misalnya ketika dosen di Fakultas Agama, misalnya ketika belajar ayat-ayat tentang pendidikan atau belajar ayat-ayat lingkungan hidup lah, itu baru ada ayat-ayat tentang lingkungan hidup, ada ayat-ayat tentang bagaimana metode belajar, ayat-ayat tentang tujuan pendidikan dan seterusnya. Ya, baik, gitu. Baik Prof. Jadi untuk lingkungan memang tidak ada satu pembahasan khusus ya, tapi masuk ke dalam seluruh pelajaran yang dimasukkan nilai-nilainya, terutama untuk menjaga pelestarian lingkungan itu sendiri. Dan untuk keberagaman juga sudah masuk juga, tetapi tentunya dengan membentengi akidah terlebih dahulu ya. Dan untuk urusan muamalah, urusan hal lainnya itu fleksibel ya Prof ya. Ya, dan termasuk juga pernah ada kegiatan misalnya berkunjung ke tempat ibadah dari macam-macam agama. Ini nggak apa-apa ya Prof ya? Asal benteng akidahnya itu juga dikuatkan terlebih dahulu. Iya. Pengalaman beribadah, pengamalan, bukan pengalaman ya, pengamalan beribadah dari masing-masing agama gitu ya. Maka saya selalu menekankan bahwa ketika kita ketika kita bergaul, ketika kita berteman, kita harus bisa membedakan di mana yang kita bisa masuk dan di mana yang kita tidak bisa masuk. Kalau sudah masuk kepada acara ritual, kita tidak bisa, kita tidak boleh masuk gitu loh. Meskipun, ayo kita bersama-sama, kita bersatu misalnya, oke, itu. Tapi ketika masuk ke dalam acara ritual, kita harus ada di luar. Nah, karena bagaimanapun kalau kita sudah masuk ke lingkungan itu, maka kita seakan-akan merupakan bagian dari peribadatan mereka. Jadi begitu. Ibaratnya misalnya yang beragama selain Muslim, misalnya mereka masuk ke masjid, berarti misalnya masuk ke masjid dan salat. Nah, itu artinya kan sudah tidak mungkin, kan begitu. Sama ketika kita masuk, mereka sedang mengadakan ritual agama, kita masuk. Itu kita fahuwa minhum, maka kita merupakan bagian dari mereka. Jadi harus ada batasan-batasannya. Baik, jadi tetap ada batasan-batasan agar keberagaman tetap terjaga, kita tetap tahu bagaimana dengan mereka, kondisi mereka, namun tidak menjadi toleransi yang kebablasan ya Prof ya. Tetap akidahnya kita jaga dan kita lindungi juga. Akidah kita harus tetap dijaga. Baik. Gitu. Jangan sampai karena pergaulan, jangan sampai kita toleransi kemudian merusak akidah kita. Baik, terima kasih Prof ya. Kita akan lanjutkan kembali Prof setelah yang berikut ini, kita jeda sejenak ya Prof ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Sabtu
Sabtu 21 Januari 2023, tim Eko Bhinneka Muhammadiyah Regional Banyuwangi menggelar workshop penyusunan produk konten kreatif Eko Bhinneka di media sosial. Workshop ini bertujuan untuk menghasilkan produk kreatif, yaitu dalam bentuk video dan e-brosur dalam kurun waktu 1 tahun. Workshop bertempat di El Royal Hotel, Kabat, Banyuwangi. Diikuti oleh 12 peserta pemuda-pemudi lintas agama, tokoh agama, dan komunitas difabel yang telah memahami dasar pembuatan video dan e-brosur. Sehingga saat workshop, peserta tinggal menyusun konsep dan rencana konten kalender Eko Bhinneka selama 1 tahun. Selain untuk membangun komunitas yang tangguh dan inklusif, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan materi kampanye Eko Bhinneka di media sosial. Saat membuka acara, Dr. Andes Haji Muklis Lahuddin MSI, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, mengatakan bahwa ada 3 yang mungkin akan dicapai dalam satu kesatuan latihan hari ini. Dengan lisan kita menyuarakan, dengan tangan kita menulis, dan dengan perilaku kita mencontoh atau bisa memberikan contoh. Selanjutnya, Windarti, Regional Manager Eko Bhinneka dalam materi Urgensi Konten Kreatif Eko Bhinneka di Media Sosial, menyampaikan bahwasannya Eko Bhinneka merupakan sebuah merek kampanye, sebuah gerakan kerukunan antar umat beragama atau toleransi, dan juga pelestarian lingkungan. Jadi, kita tingkatkan kesadaran khususnya masyarakat Banyuwangi mengenai kerukunan berbasis pelestarian lingkungan, juga menghindarkan generasi muda dari pengaruh negatif media sosial. Turut hadir pula Nafi Ferdian STMT dengan materi strategi kampanye kerukunan dan lingkungan di sosial media. Beliau beraktivitas di bidang literasi digital dan media massa Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Banyuwangi. Nafi mengatakan bahwa konten yang menarik harus mengandung nilai-nilai universal, budaya digital yang santun, dan memahami batasan dalam kebebasan berekspresi. Selain itu, dalam pembuatan video harus dibuat senatural mungkin dan mengandung 5W 1H. Agar komunikasi efektif, kita harus selalu memperhatikan penggunaan kalimat. Berhati-hati saat menggunakan huruf. Perhatikan pemilihan warna huruf, pemilihan simbol atau ikon yang tepat, dari penggunaan emoji, penggunaan bahasa yang sesuai, memberikan respon dengan segera, informasi yang jelas dan valid. Ujar Syira Syahira, pemimpin Pusat Nasyatul Aisyah dalam materi komunikasi efektif di media sosial. Pada akhir workshop dibentuklah 2 kelompok, yaitu tim video, Santi Pemuda Katolik, Mahatma Adi Pemuda Hindu, Giovanni Pemuda Buddha, Umar anggota PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Zahro dan Syarifah fasilitator daerah Eko Bhinneka Banyuwangi. Pada tim e-brosur ada Ignatius Pemuda Katolik, William Pemuda Protestan, Cahyadi tokoh agama Konghucu, Wasis dari PPDI, Maidini dan Fitri fasilitator daerah Eko Bhinneka Muhammadiyah Banyuwangi. 2 tim ini selanjutnya berdiskusi dan mempresentasikan alur rencana produksinya, dan akhirnya berhasil menyusun konten rencana produksi konten kreatif Eko Bhinneka selama 1 tahun ke depan. Ming, lagi apa oh? Yung, lagi siram-siram bunga. Udah lama gak siram, jadi kering sama layu Jadi pusing bala mama walletnya. Menurut jangan terlalu sering disiram lah. Kita kan masyarakat urban, jarang ada tanaman sama pohon. Mana bisa gitu. Walaupun kita masyarakat urban, kita tetap butuh tanaman biar kita dapat udara yang segar dan daerah kita terjaga dari ancaman banjir. Itu juga nanti siram kapan-kapan lah. Yung. Ngomong-ngomong Yung, lo ngapa bawa bambu sama bendera? Aduh, gimana sih kamu Ming? 3 hari lagi kan perayaan kemerdekaan Indonesia. Masa kamu gak ingat? Waduh, lupa untung kamu ingetin. Nanti aku pasang bendera juga lah.
Ming, Yung, Woi, dari mana oh? jalan-jalan sore aja. Sampean pasang bendera. Emangnya sampean iki wong Indo nih. Pusing oh. Setiap tahun masih ada aja tetangga yang ngomong kayak gitu. Mentang-mentang kita ini minoritas. Udahlah, jangan diambil hati. Bukannya gitu oh. Oh heran aja. Di zaman milenial dan perkembangan teknologi modern sekarang, masih ada aja yang berpikiran seperti itu. Tapi Yung, kita kan tahu sendiri, yang kayak gini-gini susah untuk dirubah. Lagian, sejak awal bangsa ini berdiri, semua pemuda, pemudi, dan masyarakatnya bersatu untuk apa? Untuk menyatukan kita semua atas nama bangsa Indonesia. Duduk sama rata, berdiri sama raja. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner. Kita masih membahas mengenai pendidikan nasional. Kita lanjutkan kembali Prof. Masito. Ya, ini tentang pendidikan menarik sekali. Tadi Prof sudah menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum, dan juga kaitannya dengan isu keberagaman dan lingkungan hidup. Nah, sekarang ini sebenarnya seperti apa sih Prof tantangan pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk juga apa yang harus dimiliki oleh pendidik dan juga apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena misalnya kita banyak juga temukan pendidik-pendidik yang bagus di daerah-daerah pelosok, tapi mungkin mohon maaf gajinya masih di bawah gitu, masih sebatas pegawai honorer begitu ya Prof ya. Nah, ini sebenarnya apa aja sih tantangannya gitu Prof? Iya. Ketika saya lagi-lagi yang akan kita jadikan rujukan itu kan Undang-Undang Sisdiknas ya. Ketika kita melihat Undang-Undang Sisdiknas itu memang bagus, tetapi bagaimana implementasinya inilah yang jadi masalah. Yang sering banyak masalah ketika implementasinya. Apakah itu misalnya yang masih banyak kita temukan misalnya tentang guru. Kemudian tentang sarana prasarana. Ya, boleh dibilang kalau di kota-kota besar mungkin sarana prasarana lembaga pendidikan sudah memadai. Tetapi ketika kita menengok ke daerah-daerah terpencil, daerah kecil, jauh dari panggang gitu. Bagaimana guru-gurunya, bagaimana kesejahteraan gurunya. Bagaimana pendidikan itu akan berkualitas kalau guru-gurunya saja tidak terperhatikan, misalnya kan begitu. Bagaimana para guru-guru itu ketika misalnya di lembaga pendidikan yang dia geluti itu kesejahteraannya tidak mencukupi, tidak memadai, sehingga mereka tidak bisa berpikir tentang tugasnya di lembaga pendidikan itu secara full. Sehingga mereka misalnya mencari kesibukan lagi di luar sekolah, gitu ya di luar tugas pokoknya. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan urusan-urusan keluarganya, tanggung jawabnya. Lah ini memang masih banyak dijumpai. Bagaimana para guru itu, para tendik itu ya, tenaga pendidikan atau pendidik itu misalnya mereka terus meningkatkan pengetahuannya untuk memenuhi untuk memenuhi perkembangan yang terjadi. Karena bagaimanapun pendidikan itu kan terus bergulir. Tuntutan-tuntutan terhadap dunia pendidikan itu kan terus bertambah. Permasalahan juga tentu terus semakin kaya begitu. Lah bagaimana jadinya kalau tenaga kependidikannya terbatas pada pengetahuannya. Sementara mereka untuk menimba ilmu lagi juga sangat keterbatasan dari soal biaya. Ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi problem.
Kemudian ketika misalnya lembaga pendidikan itu sudah memadai dari sisi SDM-nya dan mereka juga punya kesempatan untuk belajar, tapi mereka juga harus paham apa yang harus mereka pelajari. Kemudian bagaimana strategi untuk untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan tuntutan pendidikan saat ini, misalnya begitu. Katakanlah misalnya tentang lingkungan hidup, misalnya. Kalau tenaga kependidikan itu tidak tahu apa sih lingkungan hidup itu, jangan dikira bahwa lingkungan hidup itu hanya menanam pohon atau merusak lingkungan. Memang jika bicara lingkungan hidup, dua hal itu memang yang paling pokok ketika bicara lingkungan hidup secara umum dan juga di dalam agama. Yang pertama, jangan merusak lingkungan. Artinya jangan menebang pohon-pohon dan jangan merusak lingkungan. Yang kedua, ada usaha untuk terus menanam. Ada usaha terus untuk melakukan penghijauan. Kan itu intinya dari lingkungan hidup itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan sekolah. Itu bagaimana kita melestarikan lingkungan untuk sekolah. Ketika zaman COVID beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita agar lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan itu tetap memberikan penghidupan kepada warganya dengan baik. Kita tahu ketika zaman COVID itu secara ekonomi tersendat, secara kesehatan dan seterusnya itu kan bermasalah. Lah, bagaimana kemudian kita agar kita beradaptasi dengan lingkungan tetapi menghasilkan. Oleh karena itu bagaimana kita memulai menanam dengan tanaman yang menghasilkan, dengan tanaman yang bisa dimakan. Nah, maka akhirnya dibutuhkan, kalau menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, itu harus selalu pengetahuan tentang lingkungan itu disosialisasikan. Terus disosialisasikan agar masyarakat setempat, agar warga Muhammadiyah misalnya tahu tentang apa sih dan bagaimana sih memelihara lingkungan. Sekarang ini pemerintah melalui Kemendes, Kementerian Desa. Itu bekerja sama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan untuk memelihara lingkungan, begitu mengajak untuk memelihara lingkungan. Itu buat Muhammadiyah jadi bisa sejalan. Mengapa sejalan? Karena kita punya program Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah itu kan kota yang, Qaryah itu kampung yang baik. Nah, sementara Kementerian Desa di desa ini kan sama dan Qaryah. Maka bisa berkolaborasi itu dengan program-program pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau mungkin juga Muhammadiyah itu sudah mengakses kerjasama dengan Kemendes ini dalam rangka pelestarian lingkungan di tingkat desa. Kita melalui Qaryah Thayyibahnya misalnya. Qaryah Thayyibah. Kita kan harus menghidup-hidupkan Qaryah Thayyibah. Nah, Qaryah Thayyibah apa programnya? Ada sosialisasi, ada edukasi, ada apa lagi itu? Informasi, memberikan informasi yang benar, mengajak, dakwah, bilhal, dan seterusnya. Baik ya. Jadi begitu ya. Kalau dikaitkan pendidikan dan lingkungan, itu. Sebetulnya kita bisa berbuat banyak itu sebetulnya. Kita bisa berbuat banyak sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat. Kita bisa bermitra
dengan apakah dengan pemerintah setempat. Kita juga bisa bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahwa memelihara lingkungan itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena bicara lingkungan itu tidak hanya sebagai penghijauan, tetapi juga hidup bersih, hidup sehat, hidup nyaman, dengan segala dengan menanam pohon misalnya dengan segala kemanfaatannya. Ya, kita sebagai muslim sendiri, kalau kita kembali kepada muslim itu kan banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berbuat untuk lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Iya. Baik, ya. Jadi banyak ya Bu untuk kita bisa lakukan, diantaranya dengan bersinergi dengan banyak lembaga seperti itu ya. Baik, lalu ini dari segi untuk keberagamannya, mungkin keberagamannya ada juga kasus-kasus yang terjadi ini yang bisa memperuncing gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik juga mungkin untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada, ataupun dari adanya peraturan, misalnya peraturan yang diadakan oleh sekolah yang ternyata itu menyasar ataupun disalahpahami oleh kaum minoritas seperti itu. Kita akan bahasnya di segmen selanjutnya Bu ya. Kita akan simak dulu yang berikut ini. 20 siswa lintas agama dari SMK Muhammadiyah 8 Serdaragung tergabung dalam kegiatan membesuk Sungai Kalibaru yang diadakan oleh tim Eko Bhinneka Muhammadiyah Nahdlatul Aisyah. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Gen Z yang bisa mempelopori pentingnya menjaga lingkungan, terutama meminimalisir penggunaan plastik dan menjaga kebersihan saluran air bersih. Dalam kegiatan ini terdapat pokok bahasan yang disampaikan oleh aktivis Ekoton, Ecological Observation and Wetland Conservation, Muhammad Alaika Rahmatullah, dan Tonis Afrianto Esikom, yakni brand audit training dan strategi komunikasi Ekoton untuk meningkatkan kepedulian publik, wujudkan sungai bersih sekaligus sosial media campaign for environmental, serta pentingnya air bersih untuk cegah stunting oleh Rosi Siti Rahmawati SPSI, Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Surya Rahman Muhammad, manajer program Eko Bhinneka berpesan bahwa harus ada gerakan dari peserta yang ikut, minimal untuk diri sendiri supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan sampah dan bisa mengurangi produksi sampah. Peran Gen Z sangat signifikan sehingga potensi untuk melakukan kampanye Zero Waste dan cegah stunting harus dimaksimalkan. Penanganan sampah yang tidak benar akan memindahkan masalah. Contohnya pembakaran sampah plastik, bukannya menghilangkan sampah plastik, akan tetapi mengubah sampah plastik menjadi mikroplastik. Our future is worth more than your plastic. Dan apa yang kita buang akan kembali ke meja makan, tutur Muhammad Alaika Rahmatullah, aktivis Ekoton. Beliau berharap bahwa peserta kegiatan besuk sungai ini bisa memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Dalam bahasan strategi komunikasi Ekoton untuk meningkatkan kepedulian publik wujudkan sungai bersih, Tony Afrianta mengungkap bahwa TPA di Jawa Timur sudah mulai penuh. Indonesia merupakan peringkat kedua dunia dalam penyumbang sampah di lautan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus dan tidak mengontrol plastik, tahun 2050 laut Indonesia akan lebih banyak dipenuhi oleh sampah plastik daripada ikan. Akses air bersih sangat penting bagi kehidupan. Laut dan sungai sangat mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Salah satu akibat dari tercemar air bersih adalah sulit tumbuh pada anak dan hilangnya nutrisi penting dalam tubuh. Teens can make a difference in the world, ungkap Rosi Siti Rahmawati, SPSI, Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Selain kegiatan di dalam ruangan, peserta diajak untuk besuk sungai secara langsung yang bertempat kurang lebih 300 meter dari sekolah. Peserta melakukan pengukuran kandungan kadar oksigen, kadar asam, suhu, dan pH air di Sungai Kalibaru.
pre-audit training pemilahan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar sungai dan pengambilan sampel mikroplastik yang ada di Sungai Kalibaru. Tonis Afrianto, aktivis Ekoton, berharap setelah kegiatan ini siswa membuat surat permohonan kepada kepala sekolah untuk membuat surat keputusan pemilihan sampah plastik serta program pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah. Menurut saya, kegiatan besuh sungai yang diadakan oleh Eko Bhinneka Banyuwangi menjadi kesempatan para pelajar lintas agama mengenal cara melestarikan lingkungan seperti memilah dan memilih sampah, serta menjadi agen perubahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Eko Bhinneka karena kami bisa mendapatkan ilmu yang belum pernah kami ketahui. Selain itu, kami juga bisa lebih mengenal dan akrab dengan teman-teman beragama lain karena penting untuk menumbuhkan kerukunan antar agama. Ungkap Muhammad Zaki Firdaus, Ketua IPM SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Leonard Made Budi Diovan, pelajar Katolik SMK Muhammadiyah 8 Siliragung, mengatakan bahwa sangat puas dengan kegiatan ini. Mulai dari pemberian materi sampai besuk sungai, banyak ilmu dan pengalaman yang bisa didapatkan. Dan teman-teman dari Ekoton juga sangat seru-seru. SMK Muhammadiyah 8 Siliragung diramaikan oleh pelajar lintas iman dari SMK Muhammadiyah 8 Siliragung dan SMA Negeri 1 Pesanggaran dalam acara Student Exchange Eko Bhinneka Sabtu 11 Maret 2023. Sebagai sekolah dampingan Eko Bhinneka, SMK Muhammadiyah 8 Siliragung menjadi tuan rumah dalam acara ini. Didampingi guru dari masing-masing sekolah, 25 pelajar mengikuti kegiatan mulai dari pagi hingga sore hari. Student Exchange digelar dengan tujuan untuk memperkenalkan visi misi program Eko Bhinneka agar dapat terbentuk sekolah Eko Bhinneka yang menjadi kawasan untuk mempelajari kerukunan hidup antar pelajar lintas agama dan keanekaragaman hayati serta gaya hidup ramah lingkungan. Mereka bertukar pengalaman terkait kerukunan dengan teman berbeda agama dan usaha pelestarian lingkungan baik di sekolah maupun rumah. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta mampu memahami dan mewujudkan konsep program Eko Bhinneka, memiliki kesiapan dalam mempersiapkan dan melaksanakan program Eko Bhinneka di sekolah. Suwono selaku Wakil Kurikulum SMK Muhammadiyah 8 Siliragung turut hadir dalam pembukaan acara ini. Beliau mengatakan bahwa sekolah memfasilitasi seluruh kebutuhan pelajar dan guru tanpa membeda-bedakan. Setiap agama memiliki guru pengampu masing-masing. Direktur Program Eko Bhinneka Hening Purwati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada tim fasilitator nasional dan daerah yang telah menyiapkan kegiatan ini dan berharap agar bisa menjadi sarana untuk berbagi dan saling melengkapi sehingga nantinya akan mewujudkan aksi yang tidak hanya berkutat dalam lingkup sekolah saja. Student Exchange dibuka oleh Muslimin Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi dengan slogannya, "Saya dengar, saya lupa, saya tulis, saya ingat, saya lakukan, saya paham." Dimanapun Muhammadiyah berada, insya Allah akan memberikan manfaat yang baik untuk negara dan masyarakat. Konsepsi dari Islam, orang yang paling baik adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain, ujar beliau. Pengenalan Eko Bhinneka dan profil sekolah dampingan disampaikan oleh Winda, Regional Manager Eko Bhinneka Banyuwangi. Materi yang disampaikan Winda disambut hangat oleh Mulyadi, guru pendamping peserta dari SMA Negeri 1 Pesanggaran. Ia berharap setelah mengikuti kegiatan ini, siswa-siswi bisa membawa produk atau ilmu yang nantinya akan disebarluaskan di sekolah mereka. Winda mengatakan bahwa rencana tindak lanjut dari kegiatan ini, tim Eko Bhinneka bisa sowan ke SMA Negeri 1 Pesanggaran untuk silaturahmi, pelajari dan memikirkan peluang untuk rencana yang tepat untuk diaplikasikan pada sekolah mereka. Turut hadir Fatihah Nur dari pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah,
Berbagi ilmu mengenai kerukunan antar umat beragama dalam perspektif pelajar. Keresahan saat ini adalah adanya pelajar yang sudah ikut campur dalam lingkungan politik serta sikap fanatik terhadap keyakinan tertentu. Selain beberapa materi yang sangat menarik, Student Exchange ini juga menghadirkan Pasmina, pelayanan remaja sehat milik Nasyatul Aisyah. Ada 4 pos yang wajib dikunjungi oleh peserta, antara lain pos indeks masa tumbuh dan kesehatan, pos konseling tentang kerukunan antar teman yang berbeda agama, pos pengolahan sampah makanan, dan pos bebas narkoba perspektif lingkungan. Dalam pos pengolahan sampah makanan, peserta diberikan edukasi tentang cara pembuatan ekoenzim hingga panen, serta pemanfaatannya sehingga nanti bisa dipraktikkan di sekolah masing-masing. Seru bisa melibatkan 2 sekolah dalam kegiatan ini. Saya senang mendapat teman baru di sini, ujar Muhammad Zaki Firdaus, pelajar muslim dari SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Sedangkan Putu Raina, pelajar Hindu dari SMA Negeri 1 Pesanggaran juga merasa senang mendapat ilmu dan teman baru. Dia merasa ada chemistry antara sekolahnya dengan SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Nando, pelajar Buddhis dari SMK Muhammadiyah 8 Siliragung, menyampaikan senang mengikuti kegiatan Student Exchange Eko Bhinneka karena dapat menambah wawasan dan mendapat ilmu baru yang belum pernah didengar, yakni ekoenzim. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kali ini kita dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional bersama dengan Ibu Masitoh. Ya, Bu Masitoh, kita lanjutkan kembali. Ibu, tadi sebelum kita membahas mengenai tentang strategi untuk keberagaman, menyikapi isu-isu keberagaman, mau membahas juga terlebih dahulu tentang isu untuk guru-guru honorer nih ya Bu ya. Guru-guru honorer yang pendapatannya masih minim. Nah, jadi ini strateginya bagaimana Bu? Sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih untuk bisa memberikan dan menunjang kesejahteraan mereka? Apakah tanggung jawab dari pemerintah ataupun juga pihak swasta gitu? Dalam hal ini mungkin ada dari pendidikan Muhammadiyah ataupun Aisyah juga yang bisa memberikan solusi. Ya. Iya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bicara pendidikan itu tidak pernah usai gitu, karena banyak hal terkait dengan pendidikan. Salah satunya adalah tentang tendiknya, SDM-nya. Jika bicara SDM, tentu di situ termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan misalnya begitu. Kalau kita mau melihat kepada SDGs, pada SDGs yang sudah menjadi komitmen pemerintah, bahwa di antara 17 goals SDGs itu adalah komitmen pemerintah bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ini, tidak ada yang tinggalkan. Dan kalau kita mau melihat ada 4 pilar, di antaranya di antara 4 pilar itu adalah pemerataan pendidikan di samping juga kesehatan. Nah, kalau bicara pemerataan pendidikan, otomatis di situ juga akan bicara tentang tenaga kependidikannya begitu. Bagaimana tenaga kependidikan Indonesia? Kita skopnya mungkin kita kita tidak kita perluas, misalnya katakanlah di Aisyah gitu ya, katakanlah di Aisyah. Kalau bicara pendidik atau tenaga pendidikan di Aisyah itu khususnya TK,
yang kita memiliki tidak kurang dari 20.000 lembaga pendidikan Aisyah di PAUD gitu ya. Tentu di situ banyak dan beragam bagaimana keadaan para guru-gurunya, bagaimana kesejahteraan para guru-gurunya. Mereka yang tinggal di pelosok, di desa, di pesisir, di gunung, dan lain-lain. Dan bahkan ini menjadi, ya kita sebagai Aisyah menjadi tanggung jawab Aisyah. Nah, kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas guru-guru itu? Terus terang saja, saya tidak berani mengatakan sesungguhnya yang bertanggung jawab pemerintah sebagai apa ya, tanggung jawab sebagai warganya, gitu ya, sebagai warganya. Tetapi memang tentu pemerintah lebih kepada mereka yang ASN, kalau dulu PNS gitu ya, yang dulu PNS. Dari puluhan ribu guru-guru TK Aisyah memang beragam. Ada 4 kategori saya melihat itu. Ada guru TK yang dia ASN dan dia juga dapat tunjangan dari pemerintah. Ada itu. Mengapa dapat tunjangan? Karena dia punya kompetensi dan punya kualifikasi. Punya kualifikasi itu dia punya latar belakang pendidikan misalnya S1. Itu punya kualifikasinya. Sehingga dia mendapat tunjangan. Ada ASN tapi dia tidak dapat tunjangan. Karena dia mungkin tidak punya kualifikasi. Kompetensi dia misalnya punya, tapi dia tidak punya kualifikasi, tidak memenuhi persyaratan, maka dia tidak dapat tunjangan. Ada kelompok yang ketiga, dia bukan ASN, dia bukan PNS lah kalau dulu, tapi dia dapat tunjangan. Dapat tunjangannya kenapa? Dia punya kualifikasi, misalnya, dia dapat tunjangan. Ya, katakanlah untuk di lembaga Aisyah dia guru honorer, kan begitu ya, guru honorer. Siapa yang bertanggung jawab guru honorer? Ya selama ini ya memang Aisyah. Dari pemerintah dia mungkin karena atas usahanya dia dapat tunjangan, yang tunjangan juga nggak terlalu besar gitu ya. Itu kelompok ketiga. Dan kelompok keempat dia bukan ASN dan juga tidak mendapat tunjangan. Nah, untuk inilah maka Aisyah harus betul-betul memperhatikan mereka yang kelompok ini. Kami sudah punya data itu berapa guru yang termasuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kelompok 4 inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Mereka yang tidak dapat, karena bukan ASN, tidak dapat gaji dari pemerintah. Dan juga tidak mendapat tunjangan karena tidak punya kualifikasi itu. Nah, di sini Aisyah memikirkan untuk mereka. Lah, bagaimana cara memikirkannya? Bukan mendrop dana dari pusat. Ya, karena pusat juga kan ya memang tidak untuk memberi bantuan, tetapi bahwa bagaimana kita mengarahkan agar mereka punya income generating, punya pemasukan yang dipimpinkan oleh pimpinan wilayah Aisyah setempat, apakah pimpinan daerah setempat. Mereka memberikan pelatihan tentang keterampilan, mereka diberi kesempatan, misalnya diberi modal untuk berdagang kecil-kecilan yang kemudian nanti atau diarahkan untuk berkoperasi misalnya begitu, atau juga diarahkan untuk menanam, bertani atau apalah. Nah, ini tugas Aisyahnya. Jadi dari pusat bukan mendrop dana, sejumlah dana, tidak, tetapi mengarahkan bagaimana harusnya begini. Dan disarankan untuk berkolaborasi dengan majelis ekonomi umpamanya. Kalau guru kan majelis Dikdasmen.
harus berkolaborasi dengan majelis ekonomi, dan majelis ekonomi itu yang nanti bisa mengajak mengarahkan kepada misalnya untuk belajar UMKM, untuk permodalan dan seterusnya. Jadi tidak kepada pemerintah. Kita tidak bisa mengharapkan semuanya mendapat bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sendiri punya persyaratan begitu. Ketika mereka dapat tunjangan, yaitu harus punya kualifikasinya, kompetensinya, dan seterusnya. Jadi lebih membangun juga kemandirian ya, betul, Prof, ya, kemandirian dengan berbagai program-program pendamping yang dilakukan oleh Aisyah. Baik, selain itu apalagi nih Prof, peran Aisyah sebagai organisasi perempuan juga untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga membangun kerukunan hidup beragama, apa yang dilakukan Aisyah nih, peran Aisyah seperti apa? Jadi betul itu, Aisyah lebih kepada melakukan pendampingan. Apalagi kita ini, Aisyah ini kan sebagai organisasi yang merupakan bagian dari organisasi internasional juga gitu. Di tingkat global Aisyah juga sudah diperhitungkan, maka program-programnya juga harus sejalan dengan bagaimana komitmen global itu. Ada, kalau tidak salah, bicara pemberdayaan perempuan itu ada 12 area gitu yang secara global. Yang pertama bagaimana perempuan dan lingkungan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kesehatan, perempuan dan kekerasan, perempuan dan hukum, perempuan dan politik. Yang ini sungguhnya Aisyah juga sudah punya begitu loh. Dan ketika kita menghadapi tentang apa, maka kita nanti saling bersinergi antara bidang A, bidang B, dan seterusnya. Saya kira mungkin begitu. Baik ya. Terakhir Ibu juga peran Aisyah untuk menjaga kerukunan, pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan juga untuk para pendidik Ibu di lingkungan pendidikan Aisyah maupun Muhammadiyah. Langsung. Ya boleh langsung ya. Sebagai warga Aisyah dan sebagai perempuan begitu ya, sebagai perempuan kita harus menyadari bahwa perempuan Indonesia itu harus bisa mandiri. Kita tidak boleh ketergantungan kepada seseorang. Kita bisa mandiri apakah secara ekonomi dan seterusnya. Tapi yang penting bahwa di situ ada kemauan, ada usaha. Karena kalau kita ketergantungan kepada seseorang, maka kita tidak akan bisa banyak berbuat. Apalagi sebagai guru, sebagai pendidik, yang di situ budaya guru itu kan harus selalu belajar dan mengajar. Saya selalu mengatakan bahwa budaya guru itu ada 4. Yang pertama, membaca. Maka agar kita bisa terus mentransfer ilmu kepada anak didik kita, maka kita harus rajin membaca. Yang kedua, kita belajar, dan yang ketiga, mengajar. Kemudian dan yang terakhir itu, kalau kita berkecimpung di dunia perguruan tinggi sebagai dosen, tentu jangan lupa menulis. Nah, itulah budaya guru, budaya pendidik. Jangan kita berpikir misalnya kita selalu mengharapkan pemberian dari orang lain, tetapi kita harus berpikir apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Karena insya Allah rezeki itu di tangan Allah. Rezeki itu di tangan Allah. Ketika kita berbuat, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Kalau kita diam saja, tidak akan datang itu rezeki dari langit. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa. Wahai guru-guru Aisyah, terus kita berbuat, terus kita belajar, terus kita mengajar anak-anak kita, anak-anak didik kita. Karena kita diajarkan selalu bertumpu kepada Allah. Jika ada hal-hal yang merupakan kesulitan bagi kita, tentu kita kembali kepada Allah.
berdoa dan seraya berusaha. Saya kira itu pesan untuk teman-teman guru, pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Masitoh tadi atas pesan-pesannya untuk teman-teman dari lingkungan pendidikan Muhammadiyah dan juga Aisyah ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, baik, sama-sama Prof. Baik. Dan pemirsa juga terima kasih telah membersamai kami dalam Eko Bhinneka Corner ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Auliani bersama dengan Prof. Masitoh dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Eko Bhinneka Corner dalam episode selanjutnya. Akhir kata, Nasrum minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.